Namaku Wahyu Wirdana. Aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di kota Medan. Dan saat ini, di tahun 2020, aku sudah menginjak usia 30 tahun. Sebenarnya, aku lahir di Aceh. Tepatnya di Tapak Tuan, Kelurahan Tepi Air, Aceh Selatan. Semenjak lulus SMA di Aceh, aku mencoba masuk di universitas atau perguruan tinggi. Dan aku mengambil jurusan teknik informatika. Dan alhamdulillah, aku bisa lulus dengan baik. Di sini, aku ingin sedikit berbagi pengalaman seram yang pernah aku alami sendiri bersama salah satu sahabatku. Tepatnya sekitar tahun 2009. Di mana waktu itu aku masih kerja magang di salah satu perusahaan di Medan. Awal cerita, ketika aku dan yang lain beres bekerja, salah satu sahabatku bernama Faisal, yang kebetulan merupakan satu kampung di Aceh, dia mengajakku untuk bermain badminton dan menyewa gor. Awalnya aku menolak karena capek sekali. Tapi menurut sahabatku itu, karena aku keletihan, sering capek, makanya dia mengajakku berolahraga agar badan bisa fit. Dia terus berusaha meyakinkan aku untuk ikut olahraga badminton bersama beberapa teman yang lainnya. Akhirnya, aku pun mengiyakannya. Lalu kami janjian di gor badminton waktu bada Isya. Bubaran kantor, kami pun pulang. Dan aku langsung menuju kamar kosku untuk membersihkan diri dan istirahat sejenak. Dan setelah bada Isya, aku sudah siap dengan peralatan badmintonku dan langsung menuju tempat gor badminton. Tiga 30 menit kemudian, terlihat di lapangan parkir, Faisal dan beberapa temanku baru saja datang. Kami berempat lalu masuk ke dalam gor dan Faisal langsung menyewa tempat dan membeli kok untuk bermain. Kami berempat melakukan dulu pemanasan sebelum bermain. Setelah dirasa cukup, kami pun mulai bermain badminton. Lebih dari 1 jam kami bermain. Kami pun akhirnya mengakhiri permainan, lalu duduk santai sambil mengobrol. Entah berapa lama kami ngobrol, sampai kulihat waktu sudah menunjukkan hampir jam 10 malam. Akhirnya kami pun pulang dengan kendaraan masing-masing. Ketika kami sudah di area parkiran,
Faisal bertanya padaku, kapan aku akan pulang ke Aceh? Lalu aku bilang, belum tahu bro. Sudah 7 bulan aku dan Faisal tidak pulang ke Aceh. Lalu dia mengajakku untuk mudik. Tentunya ajakan temanku ini langsung aku iyahkan. Karena jujur saja, aku sudah rindu keluargaku di Aceh. Begitu juga dengan Faisal. Esok harinya, saat jam istirahat kantor, aku, Faisal, dan beberapa teman lainnya sedang berkumpul di rumah makan langganan kami. Seperti biasa, aku memesan ayam goreng, beberapa jenis tumisan, dan tentunya yang jangan sampai ketinggalan adalah sambal. Dan saat kami sedang menikmati makanan, salah satu temanku yang bernama Danu bercerita bahwa sepulangnya kemarin bermain badminton, ketika melewati daerah SMA Sutomo 1, tepatnya di depan pemakaman, ia bertemu sosok perempuan bergaun merah. Rambutnya panjang, sedang berdiri di pintu gerbang kompleks pemakaman. Wajah wanita itu katanya sangat cantik. Karena penasaran, ia pun mendekati wanita tersebut. Lalu menyapanya, tapi perempuan itu setelah dilihat lebih dekat, wajahnya terlihat sangat pucat. Beberapa kali temanku itu coba menyapa wanita itu, tapi ia tidak menjawab sama sekali. Sampai akhirnya perempuan itu membalikkan badannya dan ada satu pemandangan yang membuat ia kaget karena perempuan itu berjalan melayang menuju ke dalam kompleks pemakaman. Sontak melihat pemandangan seperti itu, temanku tancap gas dan meninggalkan daerah itu. Mendengar kisah seram sahabatku itu, aku menertawakannya. Kamu itu mana ada sih setan di zaman begini? Paling itu cuman hayalan kamu aja. Dan asal lu tahu ya, gua gak percaya sama yang kayak gituan. Kalau gua ketemu hantu, gua kawinin deh. Mendengar ucapanku itu, sahabatku Faisal, ia berkata dan memperingati aku untuk tidak pernah ngomong sompral atau jangan pernah ngomong sembarangan. Nanti katanya sih bisa kualat. Lalu aku hanya bisa menjawab iya, percaya deh, sambil setengah ngeledek. Dan kebetulan Faisal sahabatku itu bisa melihat hal-hal gaib, tapi hanya sebatas itu saja. Karena dari ia masih kecil, ia bercerita sering melihat makhluk-makhluk aneh di sekitarannya. Kalau boleh jujur, sebenarnya aku bukan tidak percaya dengan hal-hal gaib. Namun bagiku
itu bukan sesuatu yang logis bagiku. Dan selama aku hidup, aku tidak pernah sekalipun ketemu dengan sosok yang kasat mata atau dibilang gaib tersebut. Makanya, waktu itu cerita gaib bagiku hanya omong kosong. Setelah selesai ngobrol, kami pun kembali ke kantor dan beraktivitas seperti biasanya. Sore harinya, sebelum jam bubaran kantor, Faisal menyapaku. Dia berjalan ke mejaku dan membawa kalender meja. Dia menunjukkan tanggal yang bagus untuk mudik ke Aceh. Kalau tidak salah ingat, bulan itu bulan Maret tahun 2009. Dan Faisal mengajakku mudik tanggal 19 Maret tahun 2009. Dan kebetulan hari itu kita semua jadwalnya kosong dan kantor pun tidak ada jadwal magang. Setelah menemukan tanggal yang tepat untuk pulang ke Aceh, kami pun langsung bubaran kantor. Dan kami pun akan pergi menggunakan mobilnya Faisal. Esok harinya, pagi-pagi, setelah beres berkemas, membereskan pakaian dan lain-lain, aku dan Faisal membeli perbekalan secukupnya. Setelah selesai perbekalan dan oleh-oleh untuk keluarga, Faisal dan aku masuk ke dalam mobil dan mulai perjalanan yang akan memakan waktu yang sangat banyak. Dan di situ kami sepakat untuk saling bergantian menyetir. Rute Medan Aceh akan menjadi rute yang sangat melelahkan. Apalagi waktu itu belum ada jalan tol Medan ke Aceh. Tak terasa, perjalanan sudah sampai di sekitaran Gunung Serawah. Faisal nampaknya sudah mulai kelelahan. Dia pun meminta aku untuk bergantian menyetir. Lalu aku pun membuka pintu depan dan menuju tempat kemudi. Begitu juga dengan Faisal. Tapi karena Faisal sudah kelelahan, dia memilih untuk tiduran di bangku belakang. Katanya supaya lebih nyaman saja. Saat aku menyalakan mobil, tiba-tiba saja selintas aku mencium aroma bunga melati. Aroma bunga melati itu sangat menyengat. Tapi hanya beberapa detik saja. Mungkin hanya perasaanku saja. Aku mulai menjalankan mobil kembali. Dan saat itu keadaan mulai gelap. Di kiri kananku hanya hutan, semak belukar yang bisa aku lihat. Lalu saat aku sedang fokus menyetir dan melihat jalan, apaan tuh? Samar dari kejauhan, aku bisa melihat sekelebat ada bayangan putih terbang terlihat di depan kaca mobilku. Karena melihat bayangan itu, aku coba membangunkan Faisal.
Sal, bangun Sal. Faisal, wih, Sal, bangun Sal. Entah kenapa, tiba-tiba aku jadi was-was. Awalnya, aku kira itu ada orang iseng, atau mungkin ada orang yang berniat kurang baik. Aku coba bangunkan temanku lagi, tapi dia seperti tidak mendengarku sama sekali. Aku jadi kepikiran terus tentang bayangan putih itu, karena bayangan itu seperti membentuk suatu wujud, entah apa. Yang jelas ada badan dan kepala. Entah berapa lama aku lalui daerah Gunung Serawah. Dan yang membuatku heran, sesekali aku masih mencium aroma bunga melati yang entah datangnya dari mana. Jalanan Gunung Serawah ini memang sangat sepi. Terlihat hanya 1-2 kendaraan saja. Dan makin kesini, sepertinya hanya aku sendiri yang melewati jalan ini. Tak terasa, kita sekarang sudah sampai di daerah Saru. Karena aku ingin buang air, aku putuskan untuk istirahat sejenak, sembari meregangkan otot-otot yang pegal dan mata yang mulai lelah. Apalagi waktu itu, waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Setelah memarkirkan mobil, aku lalu membangunkan Faisal yang masih tertidur. Sal, bangun Sal, ke air dulu Sal, istirahat. Setelah bangun, karena aku sudah kebelet ingin buang air, aku langsung berlari menuju toilet di tempat itu. Saat keluar dari toilet, aku melihat Faisal masuk juga ke toilet. Aku lalu berjalan menuju satu kios dan memesan kopi hitam agar tidak mengantuk saat melanjutkan perjalanan. Tak lama, temanku Faisal kembali. Lalu sesampainya di mejaku, aku langsung bercerita apa yang aku alami tadi di perjalanan. Mendengar itu, dia hanya tersenyum dan berkata, Rasain lu, rasain. Emangnya enak ngalamin kayak gituan. Tapi aku coba menepis semua itu. Dan aku teguh dengan pendirianku. Mungkin itu hanya burung hantu atau apalah gitu. Walau di dalam hati, sebenarnya aku masih tanda tanya. Benda apa yang melayang itu? Kurang lebih setengah jam kami beristirahat. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan aku masih kebagian untuk menyetir. Faisal berkata dia ingin tidur kembali. Soalnya badannya terasa sangat tidak enak. Aku kembali melanjutkan perjalanan sambil memutar musik yang ada di mobil. Mungkin sekitar 30 menit perjalanan, saat jalan masih kanan kiri hutan yang sangat gelap, tiba-tiba saja tercium kembali aroma bunga melati yang sangat kuat.
Kok jadi wangi melati gini sih? Dari mana ya? Faisal nyimpen parfum gitu kayaknya di mobil. Tidak lama dari situ, saat fokus menyetir, musik yang sedang aku dengar tiba-tiba saja berubah jadi seperti frekuensi radio kosong. Namun samar-samar dari suara berisik frekuensi radio tersebut, ada suara apa ya? Samar-samar aku mendengar sebuah alunan musik gamelan. Aku coba mendengarkan lagi dengan seksama. Di balik suasana frekuensi berisik itu, dan benar saja, ini kan suara musik gamelan. Aku coba membangunkan Faisal saat itu juga. Sal, tidur apa tidur loh? Sal, bangun Sal. Beberapa kali aku coba kembali membangunkan Faisal, tapi dia tetap tertidur. Frekuensi radio kosong itu yang samar-samar ada suara musik gamelan membuatku jadi keheranan. Lalu aku langsung menekan tombol off agar radio itu mati. Dan akhirnya aku pun berhasil mematikan radio tersebut, dan dengan itu juga aroma melati di dalam mobil menghilang. Saat itu aku coba berkonsentrasi menyetir. Entah apa yang terjadi saat itu. Yang jelas, dari perjalanan Gunung Serawah, sepertinya ada kejadian-kejadian aneh. Aku kembali coba fokuskan mataku ke arah jalan yang gelap gulita dan hanya diterangi oleh lampu mobil. Dari sudut mataku, dari luar jendela mobil ini, dari yang awalnya semak belukar hutan, sekarang aku melihat oleh ujung mataku. Entah kenapa, sepertinya ada yang memperhatikan aku. Di beberapa bagian hutan ini, aku melihat ada orang di kanan dan kiri jalan ini. Seperti apa wujudnya, aku tidak mau memastikan. Saat itu, aku hanya fokus untuk terus lihat ke depan. Hingga akhirnya, ketika mobil sudah sampai tepat di jembatan Senaput, mobil seperti kehilangan tenaga dan akhirnya mati di tengah jembatan. Kenapa sih ini mobil? Aku coba menghidupkan kembali mobil. Tapi mobil tidak mau menyala.
Beberapa kali aku coba menyertarter mobil, tapi tetap saja tidak berhasil. Lalu aku coba bangunkan Faisal dan memberitahu bahwa mobilnya mogok. Akhirnya dia pun terbangun dan dia mencoba menyertarter mobil tersebut, tapi hasilnya tetap saja sama. Duh, kenapa sih ini mobil? Tumben-tumbenan gak mau nyala. Akhirnya aku dan Faisal keluar dari mobil dan membuka kap mobil tersebut, lalu mengecek kondisi mesinnya. Namun saat kami mengecek, aku mendengar samar-samar seperti ada suara tawa cekikikan dari seseorang di daerah ini. Suara apaan tuh? Tapi di jembatan sepi dan tengah malam begini, siapa ya yang cekikikan? Suasana tengah malam waktu itu jelas sangat sepi, tidak ada mobil atau motor lewat. Mendengar suara cekikikan itu, aku coba tidak memperdulikan. Tapi lama-kelamaan, suara itu semakin terdengar jelas. Karena penasaran, aku pun melihat ke belakang. Dan saat aku balikkan badan, di ujung jembatan ini, aku melihat ada sosok wanita berbaju gaun putih sedang berdiri menatap ke arah kami. Wanita itu terus memandangi aku yang sedang berdiri di belakang mobil. Melihat pemandangan itu, tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri. Rasanya waktu itu aku ingin memanggil Faisal yang ada di belakangku. Tapi rasanya tubuhku semua kaku dan mulut pun rasanya berat untuk berkata. Tiba-tiba saja perempuan itu berjalan melayang secara perlahan mendekati kami. Terlihat wajahnya yang putih pucat dan tatapannya sangat mengerikan. Sekuat tenaga aku coba berbalik, tapi sangat terasa sulit. Hingga akhirnya aku berhasil berbalik dan menepuk punggung Faisal dengan terbata-bata. Aku berkata, ada hantu. Faisal yang melihat kejadian itu langsung menutup kap mobil dan membawaku ke dalam mobil. Lalu setelah
kami berada di dalam mobil, beberapa kali Faisal mencoba menyalakan mobilnya, tapi mobil tetap susah menyala. Dengan kejadian tersebut, wanita itu sekarang sudah tepat di depan mobil yang kami tumpangi. Lalu, secara perlahan, wanita itu mulai merangkak naik ke atas kap mobil yang kami tumpangi. Sosok wanita itu semakin mendekati kaca mobil kami. Melihat pemandangan seperti itu, jantungku berdegup sangat kencang dan entah apa yang kurasakan saat itu selain ketakutan yang luar biasa. Baru pertama kali aku merasakan perasaan takut seperti ini. Hingga akhirnya mobil pun berhasil menyala dan Faisal langsung tancap gas sekencang-kencangnya meninggalkan jembatan itu. Dan saat mobil tancap gas, sosok perempuan itu pun entah kemana tiba-tiba saja menghilang. Sisa perjalanan sampai ke daerah Tapak Tuan, aku dan Faisal tidak ngobrol sama sekali. Hingga akhirnya kami sampai di rumah dan disambut oleh keluarga. Singkat cerita, pagi harinya Faisal menemuiku dan kondisiku saat itu masih lemas dan aku masih ngeri dengan kejadian semalam. Lalu aku bercerita kepada keluargaku ditemani Faisal, menceritakan kejadian yang kami alami semalam, terutama di daerah jembatan Senaput. Setelah selesai bercerita, ayahku lalu menceritakan bahwa hantu yang aku temui di jembatan itu adalah hantu Halimah, di mana hantu Halimah sudah menjadi legenda di masyarakat sana. Sosok Halimah sudah sangat terkenal. Kejadiannya 1980. Ada seorang gadis bernama Halimah yang sedang berjalan sendiri malam hari melewati jembatan tersebut. Hingga ada sekelompok pemuda yang melihat Halimah sendirian, lalu mereka menculik Halimah dan memperkosanya. Dan para pemuda itu pun membunuh Halimah sampai jasadnya dibuang ke jembatan tersebut. Dan konon katanya sosok Halimah sering menampakkan diri di jembatan tersebut bersama dedemit-dedemit di daerah itu. Banyak kejadian tentang jembatan Senaput. Jalur nasional Medan Banda Aceh itu memang cukup rawan. Di sisi kanan dan di sisi kiri jembatan itu masih terlihat rimbun pepohonan
belokan tajam, dan curam kerap membuat pengguna jalan akhirnya kecelakaan.